Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke sesi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi sampling dan estimasi. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi pengukuran seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Masih ingat kan konsep populasi dan sampel ya? Jadi bisa diilustrasikan seperti ini. Kita bayangkan ketika kita memiliki sekelompok populasi. Ketika kita mengambil sampel data, kita akan mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai perbedaan perhitungan dari satu sampel ke sampel yang lain. Jadi ketika kita mengingat kembali konsep populasi itu adalah seluruh hal yang ingin kita teliti, itu kan. Sedangkan sampel adalah data atau informasi yang kita miliki tentang populasi yang akan kita ambil, gitu kan. Statistik adalah suatu metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memperkirakan populasi. Sedangkan distribusi sampel didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk menghasilkan nilai yang mampu menggambarkan kondisi populasi melalui proses statistik. Sehingga di dalam mengapa distribusi sampling itu penting ya? Yang pertama adalah distribusi sampling membantu kita untuk memilih sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan benar. Yang kedua adalah teknologi informasi membantu kita menggunakan analisis dan pengukuran yang tepat dalam menghasilkan parameter populasi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel itu didefinisikan sebagai suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi dan probabilitasnya terjadi dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Nah, ada beberapa sifat dari distribusi sampel yang biasa dikenal dengan central limit theorem. Ini yang pertama adalah bentuk distribusi dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal meskipun distribusi populasi tidak normal. Kemudian yang kedua adalah rata-rata dari rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Ini diasumsikan sama. Dan yang ketiga adalah standar deviasi dari rata-rata sampel sama dengan standar deviasi populasi ya. Standar deviasi sampel sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar jumlah sampel. Jadi kalau kita melihat kita melihat kembali terkait dengan rumus standar error adalah ya standar deviasi dibagi dengan akar jumlah sampel. Di dalam biosaf inferensial yang perlu kita ingat adalah tujuannya dalam inferensial statistik adalah untuk memperoleh informasi tentang populasi berdasarkan data sampel. Ingat kembali pertemuan di awal bahwa di dalam inferensial adalah kita mengukur data sampel untuk kita simpulkan atau buat generalisasi pada data populasi. Nah, hasil dari sampel adalah nilai estimasi dari karakteristik populasi, nilai perkiraan ya. Karena kita akan di sini akan menduga berapa sih nilai estimasi atau nilai perkiraan pada populasi. Dengan metode sampling yang sesuai atau tepat, sampel yang terpilih ya menghasilkan estimator yang baik mengenai karakteristik populasi. Jadi sangat penting sekali metode sampling yang kita gunakan dalam rangka untuk memilih sampel yang tepat sehingga dapat mewakili populasi. Metode sampling itu apa saja? Nanti coba silakan dibaca sendiri terkait dengan macam-macam metode sampling yang ada. Nah, tadi kita berbicara tentang estimasi. Estimasi itu adalah suatu metode di mana kita memperkirakan nilai populasi atau yang biasa dikenal dengan istilah parameter, ukuran yang akan kita nilai dengan memakai nilai data sampel. Ya, estimasi itu adalah suatu metode di mana kita memperkirakan, mengestimasi nilai pada populasi dengan menggunakan data sampel. Nah, di dalam estimasi nilai statistik yang dipakai untuk menduga nilai populasi, parameter disebut estimator. Jadi nilainya yang digunakan itu ya adalah estimator. Nah, hasil pendugaan disebut estimasi secara statistik. Estimator yang baik haruslah mempunyai sifat tidak bias, efisien, dan konsisten. Jadi ketika kita memprediksi nilai atau karakteristik atau parameter pada populasi, tentunya yang baik itu adalah ketika tidak bias, kemudian efisien, dan konsisten.
Nah, estimasi parameter itu sendiri terdiri ada dua, ada estimasi titik atau point estimation dan estimasi interval atau interval estimation. Estimasi titik yaitu suatu nilai dari sampel sebagai estimator parameter, berarti titik adalah langsung tepat pada nilainya. Nah, kemudian estimasi interval yaitu suatu interval yang dengan tingkat kepercayaan tertentu memuat nilai parameter. Ini tentu saja berbeda antara estimasi titik dan estimasi interval. Nah, di dalam distribusi sampling, membentuk seluruh kombinasi sampel, kemudian menghitung rata-rata dan standar deviasi itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dan melelahkan, sehingga sampel itu kita gunakan untuk menduga populasi. Ketika kita mengukur semua populasi itu adalah sesuatu hal yang memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Nah, seberapa kedekatan nilai statistik sampel dengan parameter dari populasi itulah yang akan kita gunakan, yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan estimasi parameter. Nah, sebelum menggunakan suatu nilai sampel sebagai estimator titik, perlu diperiksa apakah nilai sampel tersebut memenuhi sifat-sifat sebagai estimator yang baik. Ya, tadi yang pertama adalah dia tidak bias. Nah, tidak bias itu ketika nilai harapan dari estimator sama dengan nilai parameter populasi yang diestimasi. Ya, jadi nilai yang ditentukan dari estimator itu sama dengan nilai parameter atau nilai yang ada pada ukuran populasi. Kemudian yang kedua adalah efisien, yaitu estimator tersebut memiliki standar error yang paling kecil dibandingkan dengan estimator tidak bias yang lain. Ya, dia punya standar error yang kecil. Dan yang ketiga adalah konsisten. Suatu estimator dikatakan memiliki sifat konsisten apabila estimator tersebut cenderung mendekati nilai parameter populasi jika ukuran sampel ditingkatkan atau semakin besar, ya. Jadi memang di dalam statistik itu semakin besar jumlah sampel mendekati dengan populasi, maka akan semakin tinggi tingkat ketepatan nilai yang akan kita ukur. Selain itu juga ditentukan tadi dengan metode sampling yang kita gunakan. Nah, estimasi interval. Interval kepercayaan untuk rata-rata populasi normal, varians populasi diketahui. Nah, di sini adalah misalkan variabel acak dengan n observasi atau sampel dari suatu populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu, ya, dan varians adalah itu ditandai dengan standar deviasi kuadrat. Jika varian diketahui dari rata-rata sampel yang diobservasi adalah, maka interval kepercayaan adalah 100 dikali 1 minus alfa persen untuk rata-rata populasi, ya. Jadi ingat kembali dengan nilai Z, ya, nilai Z. Nah, distribusi T ini nanti kita akan membahas di slide berikutnya, yaitu kurva dari distribusi T memiliki bentuk mirip dengan kurva normal namun lebih runcing. Ya, ciri khususnya bahwa distribusi T tergantung pada suatu parameter yang disebut dengan derajat bebas atau degree of freedom. Jika derajat bebas meningkat, maka perbedaan distribusi T dengan distribusi normal baku semakin kecil, ya, ketika derajat bebasnya meningkat. Nah, distribusi T dengan derajat bebas yang lebih besar memiliki varian yang lebih kecil. Nah, rata-rata dari distribusi T adalah 0. Nah, ini adalah ketika kita membaca tabel T, nanti silakan cari di buku statistik tabel T. Misalkan alfanya yang kita gunakan ada 0,05 dan N10, maka nilai tabel yang kita cari adalah di dalam degree of freedom adalah N kurang 1, berarti 10 kurang 1 dan 9. Berarti ketika kita ingin mencari dengan alfa 0,05 dan N10, degree of freedom-nya adalah 10 kurang 1 dan 9. Kemudian nilai T-nya ini adalah dibagi dengan 2. Ya, ataupun ini adalah 10 kurang 1, ini 0,025, ya. 0,05 dibagi 2, ya, adalah 0,025. Nah, sehingga titik temu antara degree of freedom 9 dengan nilai T-nya 0,025 adalah nilainya 2,262. Ini adalah nilai T. Nanti akan kita gunakan ketika kita punya sampel relatif yang kecil, yaitu kurang dari 30. Contoh, dari suatu penelitian terhadap suatu sampel ibu hamil di kota Pontianak, dari 210 ibu didapatkan HB rata-rata 7,5 gram %. Kalau kita menduga kadar HB ibu hamil di kota Pontianak dengan estimasi titik, kita
dikatakan kadar Hb ibu hamil adalah 7,5 gram per sen. Nah, ini adalah estimasi titik ya. Ada satu estimator yang kita gunakan untuk memperkirakan data di populasi. Nah, sedangkan contoh yang kedua ini adalah contoh estimasi interval. Dari suatu sampel random sebanyak 100 orang ibu hamil yang diambil di kota Pontianak didapatkan Hb-nya 9,6 gram per sen. Simpangan baku di dalam populasi 5 gram per sen, ya simpangan bakunya 5 gram per sen. Dengan CI 95% akan dihasilkan kadar Hb ibu hamil di kota Pontianak adalah, nah X min rata-rata sampel adalah 9,6. Kita jangan lupa terkait dengan rumus, ini adalah kalau kita singkatkan X bar plus minus ya, X bar ya rata-rata plus minus Z alfa per 2 nilai Z dikali dengan standar error ya, ataupun kalau kita panjangkan ini adalah X bar kurang Z alfa per 2 kali standar error kurang dari sama dengan rata-rata kurang dari sama dengan X bar plus Z alfa per 2 kali standar error. Nah, standar error ini diperoleh dari tadi standar deviasi per akar N ya, tolong diingat kembali. Nah, nilai Z alfa per 2 nanti ada tabelnya ya. Kalau dia misalkan 95% CI-nya, maka Z alfa per 2 adalah 1,96. Nah, N adalah, kita sudah dapat N adalah 100. Simpangan bakunya atau standar deviasi ada 5 gram per sen. Sehingga standar errornya apa? Simpangan baku standar deviasi dibagi dengan akar N, yaitu 0,5 gram per sen. CI pada 95% Z alfa per 2, lihat tabel Z ya, kurva normal, itu nilai adalah 1,96. Sehingga kita langsung masukkan aja rumus 9,5 gram per sen dikurang 1,96 kali standar error, kurang dari mu, kurang dari sama dengan 9,5 tambah 1,9 kali 0,5 gram per sen. Dapatkan adalah 8,5 gram per sen, kurang dari rata-rata kurang dari sama dengan 10,48 gram per sen. Artinya kita percaya 95% ketika kita percaya 95% ya, kadar Hb populasi ibu hamil di kota Pontianak antara 8,5 gram per sen sampai 10,48 gram per sen. Ataupun kita ketika kita mengambil sampel lagi ulang gitu kan sebanyak 100 ibu hamil, maka rentang rata-ratanya berada pada rentang 8,5 sampai 10,48. Ini adalah interpretasi dari nilai ini. Nah, ketika ini nanti ada distribusi normal ya, Z sama dengan X bar min mu kurang dari dibagi dengan standar deviasi. Ini masih ingat ya, bahwa dalam teori central limit theorem dan distribusi populasi berarti distribusi probabilitas dari suatu variabel random ya. Kita bisa lihat ketika dia jumlah sampel dengan cukup besar, lebih dari sama dengan 30 ya. Maka ya ini di sini adalah yang biasa kita gunakan ya, adalah Z, nilai Z-nya adalah X bar, nilai rata-rata yang diketahui dengan rata-rata di dalam kelompok itu dibagi dengan standar deviasi. Di sini ketika populasi terbatas dan tidak terbatas untuk mencari standar error ya. Estimasi min populasi. Nah, pada ukuran sampel lebih dari sama dengan 30, nanti saya akan memberikan modul ya di Classroom, silakan untuk dipelajari. Ini adalah X bar, adalah nilai rata-rata plus minus, kalau kita menuliskan secara ringkas, plus minus Z alfa per 2 kali standar deviasi per akar N ya. Ketika kita plus minus itu, ketika kita jabarkan menjadi nilai statistika panjang, berarti yang di kiri dikurangi, yang di kanan ditambah, adalah X bar dikurang Z alfa per 2 kali standar deviasi per akar N kurang dari rata-rata kurang dari X bar plus Z alfa per 2 kali standar deviasi per akar N. Ini adalah untuk sampel lebih dari sama dengan 30. Nah, ketika kurang dari 30 bedanya apa? Hanya perbedaan yang kita gunakan tidak nilai Z tetapi nilai T. T alfa per 2. Ya, ini yang sama, tinggal diganti adalah nilai T alfa per 2. Kalau ini gunakan tabel Z, sini gunakan tabel T. Nah, ada nanti kita pelajari tentang interval estimasi perbedaan min populasi. Tadi itu adalah untuk mengetahui terkait dengan estimasi min populasi pada satu kelompok populasi. Nah, ketika kita punya ada dua kelompok populasi, maka kita akan melihat perbedaan interval estimasi antara min populasi. Itu kita bisa menggunakan rumus ini ya. X bar 1 dikurang X bar 2 ya, plus minus standar deviasi 1 kuadrat
per N1 ditambah standar deviasi kuadrat per N2 diakarkan. Nah, jadi plus minus ya, bedanya di sini ya. Jadi dijabarkan seperti ini. Di mana X bar 1 adalah rata-rata kelompok pertama, X bar 2 adalah rata-rata kelompok kedua. Ini adalah standar deviasi kelompok N1 kelompok pertama dan kelompok kedua. Contoh, 2 buah mesin A dan B dibandingkan dalam konsumsi BBM-nya. Random sampling mesin A sebanyak 50 dan B dipakai 75 dipakai. Ternyata rata-rata konsumsi BBM mesin A adalah rata-rata mesin A itu 36 mil per galon dan mesin B 42 mil per galon. Cara interval kepercayaan 96% bagi mu B kurang mu A bila mana diketahui standar deviasi populasi A adalah 6 dan B adalah 8. Caranya seperti apa? Jangan lupa diketahui dulu ya, X bar A 36 ya. Kemudian X bar B adalah 42, kemudian NAA 50, NB adalah 75, standar deviasi A adalah 6 dan standar deviasi B adalah 8. Nah, interval kepercayaannya 96% ya. Jadi dia minta B per A. Jadi langsung aja rata-rata B 42 dikurang 36. Kemudian Z alfa per 2 ya. Di sini adalah Z alfa per 2, kita bisa melihat ini apakah kita menggunakan one tail atau two tail ya. Ketika Z alfa per 2 itu adalah untuk kita gunakan yang one tail, two tail itu adalah 1, ini 90, interval kepercayaan 96%. Ini nanti dilihat ya di dalam tabelnya ya, tabel Z-nya ya. Ini diperoleh adalah 2,05 ya. Nah, hasilnya adalah 3,43 sampai 8,57. Artinya probabilitasnya tinggi pada sampel A ditarik dari populasi yang memang rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan dengan B. Jadi rata-rata populasi A punya lebih tinggi rata-rata dibandingkan dengan B. Nah, estimasi proporsi populasi. Standar error proporsi merupakan perbedaan antara nilai-nilai proporsi sampel P dan proporsi populasinya V. Ya, nih. P proporsi plus minus Z alfa per 2 akar P kali Q per N ya. Ini biasa dengan tanda ini ya. Jadi standar error proporsi menunjukkan perbedaan antara nilai-nilai proporsi sampel dan nilai proporsi pada populasinya. Menentukan jumlah proporsi sampel ini seperti ini turunan rumusnya ya. Interval estimasi perbedaan proporsi min populasi itu PA dikurang PB plus minus Z alfa per 2 dikali PA proporsi pada kelompok A dikurang 1 kurang PB atau Q ya per NA plus PB kali 1 kurang PB atau QB per NB. Nah, contohnya seperti ini. Persatuan Pengusaha Bioskop ingin mengetahui berapa besarnya perbedaan proporsi antara para remaja dan orang tua yang senang menonton bioskop pada setiap malam minggu. Dari hasil penelitian di Jakarta terhadap 500 remaja dan 800 orang tua, ternyata ada 300 remaja dan 400 orang tua yang senang menonton bioskop setiap malam minggu. Dengan CI 90%, berapa besar perbedaan rata-rata proporsi antara remaja dan orang tua yang senang menonton bioskop setiap malam minggu? Jadi, kalau ada soal seperti ini, kita tinggal diketahui proporsi satu orang tua. Orang tua berapa proporsinya yang suka nonton, itu kan? Ada orang tua berapa? 400 tadi ya, kalau kita lihat ada 400 orang tua. Jadi di Jakarta terdapat 500 remaja, 800 orang tua, 300 remaja. Proporsi remaja ya, kalau kita lihat di sini adalah N1 adalah remaja 500 ya. N2 adalah orang tua 800. Nah, proporsi ada proporsi remaja, proporsi orang tua kan? Nah, seperti apa? Nah, proporsi orang tua yang senang nonton berapa? Dari 800 ya, dari 800 ternyata yang senang nonton adalah 400. Berarti proporsi adalah 400 per berapa? Per 800 ya. 400 per 800 itu adalah proporsi dari orang tua yang senang menonton. Sedangkan remajanya berapa? Adalah 300 per 500 itu proporsi remaja yang senang menonton. Nah, ditanyakan berapa perbedaan proporsi antara remaja dengan orang tua ya. PA-nya tadi ya 0,6 diperoleh dari
Tadi yang remaja adalah 300 per 500 ya, didapatkan 0,6. Dikurang PB, proporsi orang tua adalah 400 per 800 adalah 0,5. Plus minus Z alpha per 290% itu adalah 1,64. Ya, dikali dengan proporsi A 0,6 dikali Q A 0,4 dibagi 500 plus 0,5 PB dikali dengan QB 0,5 dibagi 800. Hasilnya adalah proporsinya antara berapa perbedaan proporsinya 0,054 sampai 0,146 atau 5,4% sampai 14,6%. Nah, jadi dengan CI 90% diperoleh perbedaan proporsi antara para remaja dan orang tua yang senang nonton bioskop setiap malam minggunya mencapai 5,4% hingga 14,6%. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti silahkan banyak latihan soal. Ada modul yang nanti memang perlu dipelajari lebih detail. Dan ketika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan. Jadi nanti soalnya bisa dikerjakan dengan kelompok kecil. Tetapi pengumpulannya tetap pada masing-masing individu di classroom-nya. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.